Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan dan persekutuan wadah pelayanan perempuan, selamat malam dan shalom. Di malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu beta menjemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari nyanyian PKJ nomor 13 bait yang pertama. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur Tuhan, karena di malam ini kami diberi kesempatan untuk membangun ibadah binakel, sekaligus ibadah wadah pelayanan perempuan, Jemaat GPM Halong Anugerah. Tuhan berkati kami semua yang beribadah di malam hari ini. Amin. Kita angkat pujian dari nyanyian PKJ nomor 14 bait yang pertama, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara semua dipersilakan duduk kembali. Di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan bagian sabda firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 45, ayat 21 berakhir pada ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan datang dan berkati kami. Artikan firman ini bagi kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari, selaku keluarga-keluarga maupun selaku perempuan-perempuan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kejadian pasal 45 ayat 21 berakhir pada ayatnya yang ke-28. Dengan judul, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka,
menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula, 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan keluarga dan perempuan jemaat GPM Halong Anugerah yang Tuhan Yesus kasihi. Perbuatan baik manusia terhadap sesama manusia dan ciptaan lain didasarkan pada keyakinan atau iman. Keyakinan atau iman itu lahir dari pengalaman hidup orang percaya, pengalaman yang dihayati dalam hubungan dengan Allah dan kehendaknya di dalam kenyataan hidup manusia. Demikianlah penghayatan iman dari Yusuf anak Yakub. Pengalaman hidupnya yang pahit karena perlakuan saudara-saudaranya yang membenci dan menjual dia ke Mesir. Dengan tangan orang Median, tidak dijadikannya sebagai dasar untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, sebaliknya, dengan hati dan tangan yang terbuka, Yusuf menerima, menyambut, dan memeluk serta menjamu saudara-saudaranya, bahkan menjamin untuk memelihara hidup mereka di Mesir. Mungkin kita akan bertanya, mengapa Yusuf berlaku demikian? Ini dikarenakan Yusuf melihat semua peristiwa yang pernah ia alami dengan kacamata iman, bahwa Allah merancang semua peristiwa itu untuk kebaikan. Demikian yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian pasal 45 ayatnya yang kelima. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dari ayat ini terlihat bahwa Yusuf sesungguhnya memahami dan menghayati bahwa sekalipun dia dibenci dan disingkirkan oleh saudara-saudaranya, tetapi Allah mengasihi dan memelihara dia. Bahkan melalui Yusuf, Allah merancang kelangsungan hidup kepada keturunan Yakub di waktu ke depan. Dan benar, rancangan Allah itu terjadi ketika Yusuf mampu memberi arti dari mimpi Firaun. Bahkan ketika dia diberi kesempatan oleh Firaun, penguasa Mesir, untuk menjadi mangku bumi, disinilah Yusuf pahami dan hayati sebagai pemberian Allah demi kehidupan banyak orang, termaksud saudara-saudaranya. Oleh karena itu, ketika saudara-saudaranya datang dari negeri mereka, tanah Kanaan, menuju Mesir untuk membeli makanan, Yusuf memperlakukan mereka dengan baik. Yusuf percaya bahwa demi memelihara kehidupan,
maka Allah mengizinkan dia harus terjual ke Mesir. Bahkan ia pahami bahwa Allah menyuruh ia ke Mesir mendahului saudara-saudaranya. Di sini Yusuf meyakini bahwa sekalipun saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya, tetapi Allah sanggup mengubah yang jahat menjadi kebaikan. Keyakinan ini yang membuat ia berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Persekutuan keluarga dan perempuan jemaat GPM Halong Anugerah yang Tuhan Yesus kasihi. Cerita tentang sikap dan tindakan Yusuf ini mau mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja. Ingatlah bahwa tiap-tiap orang tidak memiliki ketahanan ekonomi yang sama. Ada sebagian kecil orang yang memiliki kekurangan. Karena itu, dalam situasi-situasi yang sulit dan dalam kesusahan, kita terpanggil sebagai gereja, sebagai orang Kristen, khususnya sebagai perempuan gereja, untuk saling membantu tanpa melihat siapa orangnya dan apa latar belakang hidupnya. Kita terpanggil sebagai persekutuan anak-anak Allah untuk saling menghidupi mulai dari dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita menjadikan hidup kita ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang kita jumpai sepanjang hidup kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, untuk merespon renungan kita angkat pujian dari nyanyian PKJ nomor 127 bait yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bapak Ibu, persekutuan keluarga, bahkan perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Untuk itu, kita menjemput semuanya bangkit berdiri. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini selaku persekutuan, keluarga-keluarga, bahkan wadah pelayanan perempuan, kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan syukur yang akan kami berikan. Dan ampunilah kami Tuhan, apabila apa yang akan kami berikan tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tetapi Tuhan mau menerima persembahan syukur ini, guna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, lebih terkhusus dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Korban yang agung, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian dari nyanyian PKJ nomor 146, baitnya yang pertama, Bawa Persembahanmu Dalam Rumah Tuhan. Bapak Ibu Jemaat dan perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami. Di malam ini Tuhan, kami boleh membangun ibadah binakel sekaligus wadah pelayanan perempuan gereja, Jemaat GPM Halong Anugerah. Kami bersyukur Tuhan, karena ibadah yang kami lakukan ini boleh berjalan dengan baik. Dan di saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam penjagaan perlindungan Tuhan bagi kami. Lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kidung-kidung pujian yang sudah boleh kami nyanyikan. Dan bagian sabda firman Tuhan sudah boleh kami dengar bersama sekaligus renungan yang boleh kami dengar Tuhan. Tuhan berkati firman ini agar dapat menjadi pelita bagi kaki kami, dapat menjadi penguatan iman kami, dan kami dapat memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, di saat ini kami mau berdoa bagi persekutuan wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah. Tuhan kenal kami semua dengan seluruh kehidupan pribadi kami, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, sebagai istri maupun sebagai mama di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati kami, layakan kami Tuhan, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami, menopang suami dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kami. Dengan seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan berkati, agar lewat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kami tetap setia menjadi perempuan gereja yang layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kehidupan kami sebagai perempuan-perempuan gereja di 8 sektor ini Tuhan, di jemaat ini, Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi umat Tuhan, di jemaat ini,
di 8 sektor 19 unit ini Tuhan, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab peran fungsi kami di masing-masing kehidupan keluarga kami. Sebagai orang tua, papa dan mama, dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan berkati kehidupan kami. Seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, Tuhan berkati. Agar kami mampu dan kami layak menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Di dalam menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan, mungkin penghasilan kami tidak seperti sedia kala, tetapi lewat pengharapan kami yakin dan percaya Tuhan adalah satu-satunya pohon berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati anak-anak kami, dari janin yang ada dalam kandungan, sampai anak-anak kami yang ada dalam menuntut ilmu dan kepandaian dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, maupun anak-anak kami yang sedang mencari-cari lapangan pekerjaan. Tuhan berkati anak-anak kami semua, agar mereka selalu dijaga, dilindungi dalam segala jerih juang usaha mereka di jenjang pendidikan mereka masing-masing Tuhan. Sementara ini anak-anak kami hanya belajar di rumah, tetapi Tuhan mau selalu menyertai dan memberkati mereka. Tutup bungkus mereka dengan jubah kemuliaan-Mu Tuhan, agar mereka bisa meraih cita-cita mereka untuk masa depan mereka yang baik Tuhan. Anak-anak kami yang jauh dari sisi kami di tanah-tanah rantau, karena tuntutan pendidikan maupun pekerjaan, Tuhan berkati mereka, agar mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, bagi orang tua, janda duda, anak-anak yatim piatu. Di dalam jemaat ini Tuhan berkati dengan janji penyertaan Tuhan, agar kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan, dan mereka tetap menikmati berkat yang berasal dan bersumber dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan sakit Tuhan, yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Berkati mereka makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi, agar pemulihan dan kesembuhan boleh mereka rasakan. Karena mereka selalu menaruh pengharapan. Mereka berpengharapan penuh kepada Tuhan, yang adalah dokter dan tabib yang agung. Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan tahu dan Tuhan kenal kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, dengan segala jerih juang, upaya yang dilakukan, berkati kehidupan pribadi rumah tangga mereka Tuhan, agar mereka selalu diberi kekuatan dari Tuhan saja. Para medis, dokter, relawan yang ada Tuhan berkati seluruh pekerjaan mereka yang berisiko tinggi tertular virus corona ini Tuhan. Berkati kehidupan pribadi rumah tangga mereka, agar lewat tugas ini, tugas mereka yang berat ini Tuhan, mereka selalu dijaga oleh Tuhan dan mereka diselamatkan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan pusat, Provinsi Maluku, Kota Ambon, Desa Halong, sampai RT RW dengan seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat GPM Halong Anugerah, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, kami sebagai penatua diaken, tua agama dan seluruh perangkat pelayan di 8 sektor ini. Tuhan berkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab keterpanggilan kami ini Tuhan, agar kami lebih setia lagi dalam melakukan tugas ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami. Ya Tuhan, inilah doa kami di malam ini. Tuhan, dengarlah doa kami, jawablah doa kami seturut kasih dan sayang-Mu. Lalu ampunilah kami akan salah dan dosa yang telah kami lakukan dan kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu Tuhan. Lalu kami akan menyempurnakan doa ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Demikian pengungkapannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati Tuhan, kita angkat pujian dari nyanyian PKJ nomor 182, baitnya yang pertama, Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, bahkan wadah pelayanan perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu semua dipersilahkan berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, mau tinggal menyertai, memberkati, bahkan menyelamatkan persekutuan, wadah pelayanan perempuan, jemaat GPM Halong Anugerah, bahkan kehidupan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan, negeri dan jemaat kami, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, bahkan wadah pelayanan perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita di saat ini telah selesai. Selamat malam dan shalom.